Assalamualaikum, kaifal hal? Ada yang putri 4 tuh di Konawe. Oh di PC. Ana baru tahu antum di sini dari panitia, Sat. Ana ngebayang antum masih di kantor 2. Nah, harus direvisi narasi. Yang dalam hal ini akan dilakukan.
Di mana-mana beliau selalu ada. Ngobrol lagi. Dimatikan juga, kipas anginnya matikan lagi biar jangan sampai terganggu. Matikan lagi kipas anginnya, coba. Ini membedakan yang ngobrol ini kipas angin yang buat ribut atau antum yang ngobrol. Salam takzim. Salam takzim, hormat dan cinta kami li suyuhi hadal ma'had. Ustadzna, kita pernah satu frame dalam buayan himne pondokku. Kami hadir hari ini tak membawa apa-apa ya Syekh, tapi membawa energi doa. Semoga beliau diberikan kesehatan, dawamul afiyah, dan panjang umur. Maka kami sebelum baca salam, kami mengucapkan liko tes 1 2. Liko sahibikum. Kami bangga bisa bertemu dengan antum dan ikhwani fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tanah Darul Mutakin ini, qadarullah azza wa jalla, kalimat Syekh Al-Mutanabi itu dilanjutkan, tajrir riyah bima la tastahisu. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Impian kami terwujud hari ini dalam pesona menuju akhir 2022. Kami hadir bersama alam Darul Mutakin Gontor 4 Banyuwangi yang luar biasa hari ini. Maka tulisan yang kami munculkan di layar belakang adalah Grand Smart Motivation. Karena beberapa tahun yang lalu kami hadir di sini ya Syekh. Kami hadir di sini bersama antum ya Indra. Tulisan di belakangnya tulisannya Smart Public Speaking. Anak nggak tulis di belakang Amazing Public Speaking karena anak trauma. Kenapa anak trauma? Ada satu pesantren ya, anak boleh keliling nggak Syekh? Bismillah. Punten Ustaz, anak membelakangi ya Syekh. Ada satu pesantren di Padang Payakumbuh. Santriwati ribuan orang menatap ke kami pada Isya malam hari itu, tapi tatapannya tidak enak dipandang mata. Direkturnya membisik di telinga kami, Ebi Chandra, Anda tahu kenapa tatapan mereka tak enak dipandang mata? Justru itu Kiai, ada apa ini? Kiai itu mengatakan, karena tulisan di spanduk belakang adalah seminar public speaking. Survei membuktikan 80% kami lulus dari seminar public speaking, smart public speaking. Pasti di otaknya berpikir, pasti itu adalah muhadharah. 2018 kami survei lagi brother. Ternyata kenapa anak-anak Padang Payakumbuh tak mau nangkap kita? Mereka banyak yang alergi dengan muhadharah. Anak yakin di sini nggak kayak gitu, brother. Mulai kemarin Ustaz, kami coaching para trainer di sini, JMK, Jumiyatul Khutbah, para MC talent, biar Darul Mutakin ini melahirkan al-ajyal, al-mutakhalliqina bi akhlaqin karimah, al-ajyal, al-mutakallimin wal muta'addibin. Berarti kesimpulannya, Bismillah, Bavera, Istana Bogor standby. 1.800 orang lebih. Saatnya tunjukkan pesona Darul Mutakin Gontor Banyuwangi. I choose one of you. Anak akan memilih antum. Siapa di antara antum malam hari ini dan dia cocok maju ke depan dan pegang ini mikrofon? Pasti antum banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak yang maju ke depan. Siap ya? 5 4 Semakin antum menunduk, itu menunjukkan karakter antum. Semakin antum duduk dengan tegak, great people. Antum pasti bilang, Pak Hebi Chandra, ampun Ustaz, Anda belum paham maksudnya kayak gimana. Anda menggunakan satu titik laser warna merah ini itu.
Laser warna merah ini ditakuti oleh ribuan peserta dari Sabang sampai Merauke. Karena titik warna merah ini akan menuju ke satu di antara ribuan pasang matahari ini. Ketika di bajumu ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Operator standby. 5. Jujur ya, anak paling senang kalau main ini. Kalau Kiai tadi memainkan kipas, anak memainkan ini ya. Semoga mereka bisa lihat. Siap brother, standby. 5.000 anak Latansa Banten. Ketika anak klikkan di titik aula zona atas, semua mata ngikutin kemana titik warna merah ini dia pergi. Termasuk antum hari ini, antum sudah terhipno hanya gara-gara satu laser ini Bible, dan laser warna merah ini akan menuju ke zona antum. Antum melihat di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ. Siapkah? Anak temukan orang. Hei, gontor 4, semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Oh, kayak gini cara mainnya Kiai. Ternyata untuk mendiamkan santri Bajuwangi itu kayak gini Bible. Antum semua tadi tatapannya ke depan, ada yang baca ayat kursi. Karena antum tetap disuruh maju ke depan. Oke, standby kembali. Nanti ada segmen berikutnya. Siapkah? 5, 3, 2, angkat tangan kanan dengan kolamnya nak. Tim multimedia ambil gambarnya. Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Irfa'u aklamakum. Sebelum belajar, anak paling senang segmen ini pasti banyak yang bisik-bisik. Ada yang bawa kolam 2 apa enggak? Angkat kolamnya. Anak wali kelas antum malam ini. Angkat. Anak wali fasal antum malam ini. Angkat tangan kanan kolamnya. Tim multimedia ambil gambarnya. 3, 2, cukup brother. Anda minta kerja sama antum. Dalam hitungan 3 mundur, turunkan semua tangannya dan tekan suara. 3, 2, 1. Kalau antum mendengarnya dengan hati pasti tanpa suara. Tunjukkan karakter antum di segmen 1 people. Kalau antum mendengarnya dengan hati, bukan dengan telinga, pasti tanpa suara. Tulisan yang muncul di layar, selalu alam Darul Muttaqin ini dengan kafa untuk hiasi langit Nusantara. Dengarkan dengan hati, bukan dengan mata, apalagi dengan telinga. Karena apa? Ketika anak munculkan gambar ini Bible, ketika anak munculkan tulisan ini, ribuan santri di negeri ini, dia mereview otaknya ke beberapa tahun silam. Santri baru ngantuk atau santri akhir. Pernahkah antum ingat di gerbang yang kau banggakan, di gerbang Darul Muttaqin beberapa tahun yang lalu? Saat itu antum dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Antum zero brother. Yang ditemani adalah bukan kawan seangkatan antum, tapi orang tuamu yang mengantarkanmu ke bumi pesantren ini. Tidak sedikit sang ibu, dia memegang pundak anaknya di gerbang Darul Muttaqin itu sambil mengatakan apa? Nah, kamu yang betah di pondok ini. Semua yang pernah merasakan alam pesantren, syuyukhul mahad, hafizahumullah, ana al-fakir, semua asatid wal asatidah yang pernah merasakan air pesantren, menghirup udara pesantren, pasti pernah mendengar bisikan itu dari sang ayah bundanya. Sehari, 2 hari, seminggu antum bertahan di bumi pesantren ini Bible, setahun tidak sedikit antum yang dia telepon akan wajah ibu anak gak betah di pondok ini. Ibu itu mengatakan hanya satu kata, bertahan, bertahan.
Tidak sedikit anak kelas 5 yang sudah mulai terombang-ambing dia psikisnya. Prefrontal korteksnya terganggu dengan zona luar. Dia masih berpikir, Pak Bu, anak pengen pulang dari pondok ini, Pak Bu. Tapi ayah mengatakan, nah, akhirnya aku bertahan. Sampai muncul di aula ini ada tulisan yang megah di sana, Haflatut Takharruj, Graduation Day. Antum di wisuda, brother. Di situ MC-nya memanggil wisudawan pertama, Ananda. Nama antum disebut. Antum berdiri dengan tegak dengan toga yang kau punya. Itu orang tua melihat di situ, brother. Naik ke atas panggung. Antum disematkan. Turun dari panggung sebelah kiri. Yang kau tatap adalah pasti your dad and your mom. Tidak sedikit dia membawa toganya, dia langsung membawa kepada ibunya. Dia mengatakan, ibu, aku berikan toga ini untukmu. Aku berikan toga ini untukmu. Karena dengan kata bertahan. Bertahan aja. You bertahan. Jaga tanah ini, anak-anakku yang baik. Jaga tanah ini. Karena apa? Hari ini kita akan berselancar selama 1 jam ke depan, people. Kita banyak yang cemburu dengan Darul Mutakin hari ini. Banyak kawan-kawan kita yang mereka pengen banget duduk seperti antum hari ini. Tapi Allah menggerakkan kita satu friend. Dihadiri pada guru-guru yang kita bangga. Karena apa? Hari ini kita akan menuju ke satu titik. Kita akan kerjasama untuk menuju ke satu titik layar yang akan muncul selain ini. Apa itu? Ini dia tulisannya. On air. Kenapa kami on air kan? Karena ternyata di luar sana ada yang mengira Darul Mutakin itu hanya pinternya ngaji, gak punya skill. Orang di luar sana mengira santri itu hanya pinternya kitab kuning, gak bisa MC. Loh, anak keluar dari MC istana waktu itu, protokoler bertanyanya apa, Mas? Emang di pesantren diajarin MC, Mas? Itu gak enak banget didengarnya, brother. Sakit hati anak. Dia gak tahu kalau di kita ada muhadharah yang kau gak suka itu. Hum la ya'rifuna an hadza ahibati fillah. Akhirnya buktikan hari ini. Siap sinergi, Mbak Vera standby kembali. 100 Darul Mutakin. Tatapannya ke depan Darul Mutakin. Kita mulai segmen kedua. Ana minta power vokal antum ada di satu titik ini. Ketika ana tanya antum dan gambar ini ana bawa kemana-mana, people. Terakhir di Unhas Makassar, 80% yang mereka non-muslim, mereka mengatakan, Pak Chandra, setiap aku mendengar bait-bait himna ini bergetar hati kami, Pak Chandra. Padahal dia bukan dari pesantren. Jangankan kita, people, orang-orang di luar sana, siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasikmalaya Selatan, yang dulunya anak gak bisa ngomong apa-apa, nak. Ketika masuk ke alam gontor, betul-betul kita di brainwash di situ. Belajar bukan hanya belajar tentang kurikulum pendidikan, tapi kurikulum kehidupan. Anda masih ingat kalimat itu? Ternyata qadarullah. Kelas 5 KMI Anda masih ingat waktu itu. Ustaz ada awal taksifi. Awal taksifi G ya. G itu guru mafhum, guru makul. Semua ada di G hari itu. Waktu awal taksifi G, Anda belum cerita ini di Banyuwangi. Awal taksifi G. Absen anak nomor 4. Di situ berpikir, apa enaknya di B? Anak belajar, 3 intensif B. Kelas 5B, yudisium panggilan ketiga. Kelas 6B, yudisium panggilan kedua. Izin kepada Kiai untuk ngabdi di luar. Kata Kiai Syukri, lah anta kuna. Digotong 1 akhirnya, sampai selesai. Antum nanya, Ustaz, antum PPM apa? Anak Ismuli Alam. Pernah di koperasi pelajar, cuma 1 minggu. Baru diangkat 1 minggu, habis itu dipindahkan. Karena koperasi pelajar rugi gara-gara anak. Pasti antum belum tahu ya. Anak paling nggak bisa Ustaz menghafalkan itu saman harga-harga di koperasi pelajar. Jadi ada anak yang, Ustaz lah, anak syirah hadal kolam kam saman. Berapa ya? Kom 1 alam.
Anak masih ingat Ustaz, seminggu rugi. Akhirnya dipindahkan ke Semui Uang. Ternyata di situ jiwa anak. MC Pawang Gembira 2001. Habis itu masuk ke radio Suara Gontor FM. Sampai anak pamitan ke Kiai Syukri. Kiai Syukri mengatakan apa? Happy Chandra, hayatuka ghairu ba'idah min mikrofon. Hidup ini gak bakal jauh dari mikrofon. Benar. Mikrofon anak benar. Ternyata qadarullah azza wa jalla, selama kita kafah di alam pondok pesantren, dulunya anak MC sama seperti kau, MC BPPN sama seperti antum. Tahun 2008 anak diberi amanah untuk MC di acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik di Istana Negara Republik Indonesia. Antum pasti pernah mendengar ada satu momen acara G20 di Bali kemarin, atau mendekati kemarin KTT ASEAN. Atau antum pernah mendengar tanggal 17 Agustus 2023 ataupun highlight voice yang di-announce dari Golden Dome Istana, dan antum pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 78 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik tiba di Istana Negara, hadiri di momen berdiri. Pernah dengar suara itu? Itu namanya tugasnya sebagai apa? Master of Ceremony. Awal-awalnya anak masuk ke istana, MC-nya nggak kayak gitu. MC anak islah hari ini, anak lupa nggak mengislah ente hari ini. Anak pertama kali MC ya, duduknya di sayap kanan, lorong, yes, like that. Anak pegang itu skrip. Saat geladi, kalimat pertama yang anak pegang apa? Anak pegang itu skrip dan anak ngomong seperti ini. Hadirin diharap tenang. Acara akan segera dimulai. Itu intonasi gontor banget loh, Ustaz. Itu MC zaman jahiliyah dulu. Hadirin diharap himne Pondoku. Anak kangen Ustaz intonasi itu sebenarnya. Himne Pondoku, hadirin dimohon berdiri. Itu MC zaman anak tahun 2023 tahun yang lalu. Saat anak masuk ke istana, anak pakai kayak gitu. Hadirin diharap tenang. You tahu apa yang terjadi? Datang polisi militer. Anak nggak ceritakan Ustaz Jaya, anak nggak cerita kemarin, anak ceritakan di Grand Slam Motivation hari ini. Datang polisi militer, dia megang pundak anak. You tahu apa dia katakan? Mas, MC ya mas ya? Iya Pak. Kalau kau katakan hadirin diharap tenang, khawatirnya semua peserta tenang semua hari ini. Nanti tenang beneran, tenang baca doa, mengeningkan cipta, dan bismillahirrahmanirrahim, ya bismillah. Karena suasana istana hari itu udah tenang, brother, udah tenang banget. Tak perlu lagi kau katakan hadirin diharap tenang, aja diganti menjadi apa? Mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Catat MC, kecuali kalau di aula ini ada kerusuhan. Lagi kerusuhan, baru antum bilang, mohon perhatian, mohon tenang, hadirin diharap tenang, hadirin tolong tenang. Kalau semua sudah duduk rapi, ready, Pak sudah ngasih kode, baru you bilang, mohon perhatian. Acara akan segera dimulai. Uktub akhi al-karim. Karena kalimat itu yang akan membuat MC itu mengesankan di 1 menit pertama. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. And then tak ada yang nunduk, semuanya fokus ke depan karena Anda belajar bersama kawan-kawan kami, bersama protokol kenegaraan, dan juga bersama tim voice over talent. Voice over artinya pengisi suara, brother. Pengisi suara, voice over itu pengisi suara. Dan kita mengisi suara di beberapa channel televisi di Indonesia, dan antum pasti pernah mendengar ada voice, kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, tapi jangan lama-lama langsung antum lupakan karena kami mengisi suara di channel yang satu ini, people. Antum mau dengar suaranya? Suara mulau 20% mau dengar suaranya? Antum pasti pernah mendengar ada suara ini, Pak.
Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Siapa yang mengira brother yang bisa jadi voice over hanya anak-anak SMK multimedia? No, anak pesantren bisa jadi voice over. Atau mengira yang bisa masuk ke karpet merah istana ada lulusan jurusan komunikasi? No, anak-anak pesantren lulusan ISIN, Ustaz, Fakultas Tarbiyah bisa masuk istana. Jadi kesimpulannya, saatnya generasi Darul Muttaqin hiasi langit Nusantara dengan skill-skill dan antum kafah di bumi Darul Muttaqin ini. Tepuk tangan untuk antum semua hari ini. Ternyata gara-gara hari itu ketemulah dengan Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri, dan ketemu lagi dengan Agung Izuham. Apa dia katakan? Mas. Yang dari pesantren itu ya mas ya? Itu pertanyaan gak enak banget didengarnya. Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Akhirnya anak jawab, iya, saya dari pesantren itu. Mas, suaramu cocok loh mas jadi VO. Di situ Anda nggak tahu apa itu VO, karena di Ma'had Anda belum pernah dapat mufradat namanya VO. Ternyata VO itu sama voice over, disingkat jadi VO. Nanti kalau di Gontor Pusat ada panggung gembira di sini namanya apa? Sama Ustaz. Panggung gembira juga sama. Kalau di sini ada panggung gembira, tak ada lagi yang mengatakan, besok kan mau PG kita nih, mau AG. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Ganti. Besok kan kita mau PG. Nanti yang jadi voice overnya siapa ya? Itu dong biar keren. Ngomong di kolong panggung, tersiksa sekali dia ngomong di kolong panggung. Say together after me, al-mufradah jadidah. Ana muda bil antum hadilah. Qulu jama'atan, voice over. Qalidu ba'di, voice over. Allah, ana berasa jadi muda bil hari ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bang. Akhirnya apa? Kami dibawa ke satu segmen. Antum kalau ingat gak, kita nostalgia dengan TV rumah. Siang-siang jam 13, Ana berada di Indonesia bersama Ustaz Zaki Mirza, Syekh Ahmad Al-Misri. Semua itu hanya Anda temukan di Damai Indonesia bersama Sarung Wadimor. Iklan. Pernah dengar suara itu? Ana bicara kayak gini tak ada maksud menyombongkan diri, people. Tapi jadikan seruan positif. Pak Epi Chandra bisa jadi kau teriak hari ini, Ustadz, Afwan Ustadz, wallahi Ustadz, Ana pengen banget suatu saat Ana keluar dari alam pesantren, Ana pengen suatu saat jadi voice over kayak antum. Ahlan wa sahlan itu. Ana bicara relax hari ini. Antum pas jadi aku Ustadz, Ana pengen jadi MC kayak antum. Ahlan wa sahlan. Ustaz, Ana ingin menjadi influencer Pak Happy, jadi motivator seperti Kiai Nur katakan tadi. Ahlan wa sahlan. Hiasi langit Nusantara ini dengan skill antum. Biar orang melek kalau santri pun bisa punya skill. Qadarullah, datang orang-orang transmedia. Dia bilang apa? Mas, yang dari pesantren itu ya mas ya? Asu al-ba'dah Ustaz. Idem copy paste sama namanya. Mas dari pesantren ini mas ya? Hanya saya jawab, iya Pak, saya di pesantren itu. Mas, suaramu mas itu deep voice. Dapat lagi tuh mufradat deep voice. Akhirnya apa? Kami berkiprah untuk mengisi suara di channel yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar ada karakter vokal dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Darul Muttaqin, tidak mungkin anak masuk ke studio TV One. Tidak mungkin anak masuk ke studio TV One kemudian anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Lalu gak laku suara anak. Ya kan, gak bakal laku suara anak. Itulah karakter
Mutakin malam hari ini ya. Antum pasti pernah melihat ini dan antum pasti pernah mendengar ada karakter suara pagi-pagi sebelum matahari terbit. Dan ini suaranya Bible. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wahai para asatid di multimedia, mohon izin ya, kita akan bikin profil audiovisual tentang mengenal lebih dekat Gontor 4 Darul Mutakin. Nanti mohon izin pakai suara anak boleh nggak Kiai? Nanti kita bikin suara anak dan tim multimedia kita akan merapat. Nanti contohnya Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 4 Zona Banyuwangi melahirkan generasi-generasi hebat yang terlahir dari bumi Darul Mutakin Banyuwangi, Jawa Timur. Kenapa kau melihatku kayak gitu? Nanti itu namanya voice over. Dan terakhir kita bergabung dengan talent-talent. Salah satunya adalah dengan dunia dubbing. Dubbing itu beda dengan voice over. Dubbing itu mengisi suara film. Salah satunya kita mengisi suara film di Antv di filmnya Mahabharata dan Jodha Akbar. Pasti antum pernah mendengar. Ya harus gini dulu nih ngobrol sama anak Banyuwangi. Hei Gontor Banyuwangi, antum pasti pernah mendengar satu perfilman ini ada muncul karakter vokal dan antum pasti pernah mendengar ada suara ini. Lagi nunggu ya. Oh gini caranya Ustaz. Diam juga antum ya. Antum pasti pernah mendengar ada suara ini di bawah. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pernah dengar suara itu? Ada anak Mataram, dia duduk paling pojok, dia angkat tangan. Ustadz, Afwan Ustadz, as-su'al al-awwal qabla ilqa'i al-mahda ba'da. As-su'al awal Ustaz, anak dari Mataram Mbak Chandra. Aku ingin tanya kau satu hal. Itu suara kau kayak gitu? Apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ berada. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Takut semua tuh nanti kasihnya. Oh, pecah nih aula Darul Mutakin hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Berarti kesimpulannya apa? Anda menyimak Pak Kiai bicara, Anda menyimak atmosfer Darul Mutakin selama 2 hari. Terbukti antum itu adalah santri yang unik. Karakternya nggak mungkin sama. Santri baru unik karena apa? Terbukti kalau setiap angkatan antum, setiap orang, setiap santri dia tajam pada bidangnya masing-masing. Gambar apa? Suaramu low 30%, gambar apa? Hadil alah laha maziyah wa nuqsan. Ini alat dia punya kelebihan dan punya kekurangan, tajam pada bidangnya, tapi ingat dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Antum yang mahir Arabiah tertajam dengan bahasa Bible. Antum yang mahir dengan keluarga, dengan olahraganya pertajam pada bidangmu. Antum yang suka dengan eksak pertajam pada bidangmu. Dan antum pasti mengenal benda yang satu ini. Yang saya kiri, tunjukkan ke saudaramu Bible, ini gambar apa nak? Suaramu lo 20%, gambar apa? Hadil Allah laha maziyah wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya 1 kali hempasan tumbang itu pohon, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Anda belum dengar ada santri Gontor Putra melanggar dan dibotak pakai kakak. Berarti kesimpulannya, setiap antum punya kelebihan dan punya kekurangan. Gara-gara gambar ini, ribuan alumni yang hadir di kampus Universitas Indonesia, mereka berkumpul di satu frame. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk melihat gambar apa? Hanya untuk melihat gambar ini.
Antum pasti bilang, Ustaz apa gambarnya? Antum perhatikan. Andai kan setelah ini Ana bersama tim Pusdak ngasih hadiah untuk ribuan orang hari ini, antum pasti akan bilang, Ustaz, Ana penasaran apa hadiahnya. Nanti semuanya akan antri di depan hall, di depan aula, tapi mohon antri per kelas. Ana akan kasihkan ini hadiahnya, akan Ana munculkan depan antum. Pasti antum bilang, Pak Happy Chandra, apapun hadiahnya, kelebihan dan kekurangan itu benda tetap akan terima. Dia kelebihan apa kekurangan? Gambar ini kelebihan apa kekurangan? Dia kekurangan bang, tapi dia punya kelebihan. Kelebihannya apa? Unique people. Akhirnya gara-gara satu slide ini berkumpul ribuan anak-anak Universitas Indonesia. Mereka berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk mencari karakternya masing-masing. Dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangan selama 30 menit. Di ballroom, mereka antri masuk ke aula. Mereka hanya untuk apa? 15 menit pertama, 750.000. Hanya untuk apa? Pak Chandra, aku ingin tahu karakterku di mana. Antum nggak boleh ke Jakarta, cukup di sini people, tapi fokus. Tunjukkan karakter antum hari ini, wahai Banyuwangi. Dalam hitungan 3, 2, angkat kedua tangannya. Tim multimedia, ambil gambarnya 2000 tangan hari di sini people. Dalam hitungan 3, 2, mulai. Amazing. Siapa ya? Jangan sampai gagal, brother. Ketika Anda bilang buku, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika Anda bilang tutup, tangan langsung tutup. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, buka. Mulai. Tutup, 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 buka, buka, tutup, tutup, buka, buka, tutup, tutup, buka, tutup, tutup. Pasti di antara antum yang buka tutupnya sambil istighfar, astagfirullahaladzim. Yang salah maju ke depan people. Masya Allah. Ini sampai belakang gak ada yang ngantuk loh Ustaz. Semuanya fokus, ada yang lagi baca doa. Antum pasti bilang, waduh jangan sampai aneh yang disuruh maju ke depan. Hei. Maka itu mikrofon semakin ke belakang, maka dia akan mengatakan apa? Tenangkan, kasihkan ke belakangnya. Yang akan deg-degan lebih kuat adalah orang yang di belakangnya. Gini caranya ngobrol dengan generasi Banyuwangi. Siapa? Antum lihat Ustaz, semua mata melototin anak hari ini. Karena antum takut disuruh maju ke depan. Siapa ya? Standby. Itu mikrofon tetap di antum. Pegang mikrofonnya, angkat mikrofonnya, stand up lagi. Vera, standby, angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Antum adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa jawab salam. Anak assalamualaikum, ya assalamualaikum lagi. Itu namanya hipno, brother. Assalamualaikum. Tangan kirimu di bawah. Namanya siapa? Dari mana? Tulungagung. Fatih. You punya wali kelas namanya siapa? Antum nggak tahu wali kelasnya? Antum punya wali kelas namanya siapa? Masya Allah, tabarakallah. Dan antum sekarang kelas 6 apa? Antum lihat ke ana. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Ente bilang, you say, terima kasih. 102,7 standby. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Bro, itu nama ana. Jangan ente pakai. Antum pakai nama antum. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Tepuk tangan buat kakak kita.
Dari sini nampak di antara antum ada yang fokus semangatnya per 30 menit. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan satu segmen, dan ini adalah segmennya Bapak. Ribuan pasang mata menuju ke satu titik. Mereka mengatakan, Pak Chandra, saya ingin belajar ini. Namanya applause hipnotik. Antum tadi buka tutup, antum salah. Tak ada orang yang tahu kalau kau salah. Tapi di segmen ini jangan sampai salah. Hei generasi Gontor 4, tunjukkan tangan antum, posisikan tangannya mau tepuk tangan people. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan antum satu kali, selamat pagi. Antum masih ragu-ragu, selamat pagi. Ya, masih ragu-ragu, selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan antum 2 kali, selamat siang. Antum masih aman, fokus kembali, selamat siang. Percaya atau tidak, Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Yang tepuk tangan setengah-setengah berarti anaknya nggak pede people. Dalam mutakin tunjukkan besodamu, selamat pagi, selamat siang. Ketika Anda mengatakan selamat malam, nggak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Yang salah maju ke depan. Resep saya kayak gini, siang dia, selamat pagi, Masya Allah. Selamat siang. Udah sampai jam 12 malam kita tepuk tangan aja kawan. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Anak pernah dengar ada uslub dulu di ma'had, al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangan bareng udah pasti bener. Saya kanan dulu. Look at me here people. Look at me here. Wahid, isnani salah. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu takut salah? Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti dia nggak pede. Selamat siang. Selamat pagi. Antum pasti menunggu malamnya betul? Antum takut salah ya? Wait. Kiri, selamat siang. Selamat siang. Ingat, pasti semua menunggu malamnya. Karena satu titik fokus yang akan membuat korteks kita akan di zona fokus. Maka selamat pagi, selamat malam. Gitu ya. Antum bilang Ustaz di Pramuka juga ada, tapi hari ini feel-nya pasti berbeda. Dan kita menuju ke segmen berikutnya people. Dan ini adalah kalimat yang anak kita hari ini sebelum anak tutup. Sebelum anak tutup segmen ini, sebelum kami kembali ke Istana Bogor besok siang, saatnya antum menjawab people. Wahai Gontor 4, antum pilih mana nak? Bergerak atau tertinggal? Maka antum akan menjawab apa? Suaramu lebih low lagi akan menjawab apa? Itu bakal bilang, Pak Heti, saya akan memilih bergerak. Seperti Allah menciptakan alam ini terus bergerak, tidak ada yang stagnasi. Allah menciptakan Gontor ini terus bergerak dari masa ke masa sampai 100 tahun, namanya benderanya itu berkibar. Allah menggerakkan bumi Darul Mutakin ini terus bergerak dari masa ke masa. 10 tahun yang lalu Darul Mutakin tidak seindah hari ini, people. Bukankah antum indah melihat tayangan ini? Dan antum mengatakan, Pak Chandra, wallahi ana uhibbu hadhihi surah. Ustaz, musik ini bikin anak tenang mendengarnya. Karena apa? Yang hadir hari ini dari kelas 1 sampai kelas 6, para asatid al-kiram, semua tak bisa mengelak. Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 15 tahun yang lalu Darul Mutakin nggak kayak gini, people. 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini, people. Gambar apa itu? Yahoo. Tak tahu dia kemana sekarang. Dia tertelan bumi. Yang muncul adalah yang terbaru, menjadi kiblat semua umat. Apa itu? 10 tahun yang lalu, ketika seorang bapak keluar dari kamarnya, dia menggunakan handphone. Ketika ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara handphone apa itu? Itu handphone, tak tahu dia kemana sekarang. Tidak bergerak, stuck mati. Yang muncul adalah model-model terbarunya, menyesuaikan dengan zaman hari ini. Bukankah ini handphone yang antum maksud?
Ya. Ini handphone zaman ada di Suwargo ya. Di Suwargo dulu SMS pakai ini handphone zaman itu sudah hilang lah. Sebelum antum masuk ke alam Banyuwangi, sebelum antum mengenal nama Gontor 20 tahun yang lalu atau 13 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu, antum bangga dengan kostum yang kau pakai sebelum masuk pondok. Bukankah ini adalah potret beberapa tahun yang lalu? Hari ini anak-anak di luar sana, seangkatan antum, jarang ada yang menggunakan kostum ini. Kostum mereka sudah berubah. Antum nanya lagi, Ustadz maksudnya apa? Masih ingatkah antum sebelum masuk Gontor kau pernah masuk TK? Kau bangga dengan lukisanmu hari itu 10 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu? Kau bangga banget jadi anak TK membuat lukisan dan katakan, Pak Happy Chandra itu lukisan aku berikan untuk ibuku sebagai kado ulang tahunnya. Padahal lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Antum bisa menebak berjamaah. Lukisan anak TK pasti ada apa? Ada 2 gunung, di atasnya ada apa? Matahari, di samping matahari ada apa? Ada awan dan burung, di depan gunung itu ada apa? Ada sawah pinter berada, di samping sawah ada apa? Antum lagi bernostalgia dengan masa-masa TK hari itu. Masa-masa ini sudah hilang. Kalau pola pikir generasi Darul Muttaqin hari ini sama dengan 10 tahun yang lalu, kau siap-siap tertinggal dan punah. Kalau gaya belajarmu sama seperti anak-anak TK, siap-siap kau tertinggal dan punah. Andaikan hari ini speed antum adalah 10 km per jam, minggu depan harus 20 km per jam. Andaikan kelas 6 tahun ini speednya itu 20 km per jam, you people better than before. Tahun depan harus lebih powerful lagi. Andaikan kelas 5 tahun ini powernya antum speednya hanya 60 km per jam, next harus 120 km per jam. Karena apa? Masa-masa itu sudah berubah. Saatnya kita hijrah, wahai Darul Muttaqin. Pola pikir santri harus hijrah dari yang biasa menjadi luar biasa. Karena apa? Buktikan hari ini kalau Allah itu sudah menggerakkan kita dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai kau bangga dengan kostum yang kau pakai hari ini. Bukankah antum pernah berada di satu titik antum bangga dengan kostum TK-mu hari itu? Bukankah antum bangga pagi-pagi menggunakan tas yang aroma tas itu masih tercium sampai hari ini pensil dan penghapusnya? Antum masih ingat pagi-pagi dengan manja kau katakan kepada ibumu, Ibunda, aku pulang berangkat sekolah hari ini. Dan ibu mengatakan, hati-hati di jalan saya, kau belajar baik-baik. Kau bangga dengan kostum hari itu. Kostum-kostum ini sudah kau lepas. Hari ini kau masuk ke alam pesantren, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, menjadi ustaz. Kau kafah di dalamnya. Impian antum sekarang apa? Antum teriak Pak Happy Chandra. Sebelum antum keluar dari alam Darul Muttaqin, Ustaz Afwan, Ustaz, jangan kau ceritakan itu lagi, Ustaz. Anda sudah meninggalkan semua seragam sekolahku karena impianku satu, Pak Happy Chandra. Anda ingin diwisuda nanti, Ustaz. Ini adalah real pernah terjadi di bumi Manado. Impian seorang santri dari angkat Wantabbo nih. Dia punya impian ingin diwisuda di hari S1-nya. Tapi apa yang terjadi, Bibo? Seorang wisudawan alumni pesantren ini udah tahu acara wisuda, tapi dia terlambat sampai 1 jam 30 menit. Ada MC wisuda hari itu berada di sayap kanan. Kami katakan prosesi wisuda segera dimulai. You tahu apa yang terjadi? Protokoler di belakang teriak, Mas, jangan mulai dulu Mas acaranya. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra, tolong tunggu sebentar. Kita nunggu 1 jam 30 menit. Anak pesantren dari bumi Manado. Antum tahu kenapa dia terlambat? Kita baru terbuka ceritanya ketika dia datang setelah 2 jam. Anda baru tahu ternyata dia terlambat setelah sholat subuh. Dia menggunakan doa. Dia berbisik kepada ayahnya, Pak, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. Aku tak punya ongkos untuk naik angkutan. Izinkan hari ini aku akan membawa kursi rodamu jalan kaki selama 2 jam
menelusuri tingginya tanah Manado, dan dia terbukti hari itu, Bibo. 2 jam 30 menit dia jalan kaki. Santri hebat itu membawa kursi roda sang ayah sambil mengatakan, aku bangga punya engkau anakku. Bisakah Darul Mutakin melihatnya dengan hati? Bukankah ini impian antum, ahibbatillah, adik-adikku yang kami bangga? Seperti itu. Bisakah antum melihatnya dengan hati, Bibo? Banyak orang yang dia terhipno dengan cerita-cerita indahnya, tapi ketika melihat tayangan ini, luluh hatinya. 500 narapidana di Watampone, dia bertato, dia luluh hatinya melihat tayangan video ini, Bibo. Bukankah ini biar antum berada menjadi jagoan hebat, kebanggaan orang tua? Ini real, terjadi 2018. Tayangan video ini kami bawa ke satu kampus 1 tahun sebelum pandemi, kampus UIN Araniri Aceh. Di kampus UIN Araniri Aceh, 500 calon wisudawan itu berkumpul melihat tayangan video barusan. YouTube, apa yang terjadi? Siapa yang Allah gerakan lagi? Baru anak ngasih motivasi 10 menit, tiba-tiba Allah menggerakkan seorang putri kelahiran Lok Semawe. Anak ini namanya adalah Rina Maharami. Ketika anak lagi bicara seperti ini, Rina Maharami dia teriak paling tengah. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah anak kelahiran dari bumi Lok Semawe. Perkenalkan Pak Chandra, aku adalah ketua badan eksekutif mahasiswa di kampus ini. Jujur Pak Happy, minggu depan kami berikrar ketika acara wisuda, aku akan peluk orang tuaku Pak Happy, dan aku akan berikan togaku untuknya. Tapi Allah berkehendak lain. Antum ingat mukadimah ana di atas panggung tadi, tajriyah bima la tastahisubun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba di hari wisuda dia sakit, sudah pakai toga Kak, dan dia sudah tersenyum akan menyambut hari wisuda. Tapi Allah berkehendak lain, dia sakit dan meninggal dunia. Muncul karangan bunga, selamat dan sukses di sayap kanan, tapi di sayap kirinya turut berduka cita untuk pahlawan dari bumi Lok Semawe. Kapan itu terjadi Pak Edi? 2019. Acara berlanjut? Nah, acara tetap berlanjut Kak. Dia adalah seorang santriwati dari Tanah Janto. Dia punya impian yang indah, tapi Allah berkehendak lain. Ketika acara dimulai, disebut nama almarhumah Rina Maharami. Siapa yang Allah gerakan lagi? Ayah dari almarhumah ini. Setelah pemakaman, dia lari menuju kampus hanya untuk mewakili dari seorang almarhumah ini. Dia maju menuju ke atas panggung sambil mengatakan, walaupun putriku ini sudah terkubur tanah, tapi aku bangga punya putri yang dibanggakan di bumi Lok Semawe ini. 2019 hari ini. Bisakah antum melihatnya dengan hati bahwa di setiap kita punya impian anak-anakku? Semua mata tertuju kepada video ini kalau antum punya impian. Banyak di antara antum yang matanya berkaca-kaca karena antum punya kerinduan, betul? Tidak sedikit antum yang berteriak, berbicara, maaf, orang tuaku sudah tidak ada Ustaz. Tapi batu nisan, ya Rabb, tawil a'marona, panjangkan umur kami ya Allah, wa a'mara walidina, dan umur kedua orang tua kami ya Rabb. Bisakah antum berdoa, ya Rabb, tawil a'mara mudirina, a'mara masyayikhina, wasahil umur hadal ma'had. Karena apa? Impian itu biar Allah yang menggerakkan. Dengan harapan apa? Pasti hari ini impian antum adalah ingin menjadi putra kebanggaan di keluarga. Impian Darul Mutakin melahirkan generasi-generasi hebat yang antum bangga. Pesan kami adalah
Antum katakan sama-sama, berbisiklah. Antum katakan sama-sama, berbisiklah. Di bumi Darul Muttaqin, maka langit akan mendengar. Ana ulangi kalimat ini dan antum save di otak antum. Berbisiklah di bumi Darul Muttaqin dengan doa-doa terbaikmu, maka langit akan mendengar. Ana Al-Fakir Happy Chandra, was'adanallahu fidaroin. Tepuk tangan untuk Grand Smart Motivation malam hari ini. Kiai, itu yang bisa kami satu MC di acara Kongres Multilateral bersama Kiai Maruf Amin. Kami berdoa dari jauh semoga antum semua sehat dalam walafiat. Tepuk tangan buat Masyayikhuna fi hadzal mahad insyaallah. Terima kasih juga untuk antum. Ana boleh request Kiai, sebelum kami pulang boleh kami buat foto dengan antum di Zorat Rumah? Mohon izin antum Ustaz. Fadhol Ustaz. Tim multimedia mohon untuk set di depan. Semuanya fokus ke depan anak-anakku, duduk dengan Assalamualaikum, Ana Al-Fakir Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia tepat di malam hari ini bersama Syekhul Ma'had. Kami hadir bersama ribuan pasang mata generasi hebat para santri dari Gontor 4 Darul Muttaqin, dari Alam Darul Muttaqin Banyuwangi. Tunjukkan takbir antum untuk Nusantara. Takbir! Grand Smart Motivation, rindukan takbir antum. Takbir! Tepuk tangan untuk Smart Motivation malam hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo ya, fadhol.